GKI Gosien menginjak usia yang kedua tahun. Dan bersyukur bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan jemaat ini bisa merintis sama-sama dalam persatuan kesehatian, di mana kita merayakan kebersamaan ini di pakar, di mana kita bersama-sama kumpul beribadah bersama. Mari kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk hari ulang tahun GKI Gosien yang kedua. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk penyertaan, perlindungan, bahkan berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya Allah kami yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kita mulai ibadah kami siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang ambil alih, Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami Tuhan, penuhi setiap roh kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh datang Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan kami, melalui hidup kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Jadi di hidupku Sebab Engkau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatku tangan-Mu Tuhan selalu memberikan. Hati saya akan percaya dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kemenangan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Ku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Firman-Mu berkata, Pagi hari ini kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh mengucap syukur untuk GJKI Goshen yang kedua. Sebenarnya tanggal 27 September kita merintis jemaat ini di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan dalam arti di tengah pandemi. 2020 kita mengalami pandemi dan Tuhan boleh mengizinkan kita berkumpul bersama-sama merintis jemaat ini secara online, dan dari waktu ke waktu kita boleh menjalani, dan kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh bersyukur untuk merayakan HUT GJKI Goshen yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semua ada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kalau bukan karena Allah yang boleh menyertai jemaat ini, tentu jemaat ini sudah bubar. Tapi kita bersyukur bahwa kita ada karena kasih karunia Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana jemaat kita melihat bahwa jemaat itu bertumbuh, jemaat itu bisa berkembang, jemaat itu bisa tetap eksis. Kita mengacu melihat kepada gereja mula-mula, kepada jemaat awal. Bagaimana jemaat awal bertumbuh, bagaimana jemaat awal dirintis. Kita lihat, belajar dari gereja atau jemaat mula-mula. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Saya akan membacakannya. Mereka bertekun dalam pekerjaan rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan fokus, ada tujuan, ada yang ditujukan ketika jemaat mula-mula berkumpul, ketika jemaat mula-mula dirintis. Ada 3 hal fokus hidup daripada gereja mula-mula. Yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi gereja, jemaat itu harus fokus kepada pengajaran. Pengajaran itu berbicara tentang firman, berbicara tentang
kebenaran, bagaimana iman itu bertumbuh, bagaimana iman itu semakin dikuatkan. Tanpa pengajaran maka gereja mula-mula tidak akan kuat, tidak akan kokoh. Jadi mau acara terus, acara kumpul-kumpul, tapi kalau tidak ada pengajaran maka sebuah gereja akan menjadi gereja yang mati, tidak ada pertumbuhan. Lalu yang kedua, fokus daripada gereja mula-mula adalah ibadah. Mereka bersekutu, setia dalam persekutuan. Artinya ada ibadah, ada ujian, ada mereka membantu memuji Tuhan. Dan yang ketiga, fokus daripada gereja mula-mula adalah pengorbanan Kristus atau Ekaristi. Pengorbanan Kristus, di mana mereka akan memecahkan roti. Mereka fokus pada Kristus yang bersalib. Mereka fokus kepada Kristus, di mana Kristus yang menjadi kepala gereja, Kristus yang memimpin, Kristus yang membentuk gereja, Kristus yang menumbuhkan gereja. Kita bersyukur bahwa GJKI Goshen yang kedua kita ada karena kita tak fokus kepada pengorbanan Kristus. Kita fokus kepada Kristus yang memimpin dan menuntun jemaat ini. Nah, bagaimana jemaat bisa dibangun dalam 3 fokus tadi? Apa saja yang dibangun dalam gereja mula-mula? Yang pertama adalah kesatuan, kesehatian. Mereka berkumpul bersama-sama. Lalu ada kebersamaan, di mana disitu katakan milik mereka menjadi milik bersama-sama. Artinya ada kebersamaan satu dengan yang lain. Dan ada kesehatian, lalu ketulusan. Dan bagaimana gereja mula-mula sehati tulus bersama-sama bergandengan tangan membangun satu jemaat, dan dikatakan mereka disukai oleh banyak orang. Artinya gereja itu berdampak, disukai. Kehadiran gereja bukan menjadi ketakutan, tapi kehadiran gereja disukai oleh banyak orang. Artinya ada dampak, ada pengaruh ketika gereja hadir. Nah, kita bersyukur bahwa sesuai dengan visi dari GJKI Goshen, kita bertumbuh, berakar Tuhan, dan kita berdampak bagi banyak orang. Dan tujuan terakhir ketika ada kesatuan, ada kesehatian, ada kebersamaan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Dan di hari ulang tahun yang kedua kita bersyukur bahwa kita membangun kebersamaan, kita membangun kesehatian, yang membangun ketulusan bersama-sama. Kita bangun jemaat ini bukan oleh saya jadi percaya sebagai pendeta, sebagai gembala, tetapi mari kita bersama-sama membangun jemaat ini dengan mencari jiwa baru, jiwa yang belum kenal Kristus. Kita sama-sama berkumpul bersama-sama, atau ada yang sudah tidak lagi beribadah, mari kita berkumpul bersama-sama bertumbuh di GJKI Goshen. Kiranya firman Tuhan ini boleh membawa kita di hari ulang tahun GJKI Goshen, kita bersama-sama bangun kesehatian, bangun kebersamaan, kita fokus kepada Tuhan. Roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus, di mana tubuh Kristus dipecah-pecahkan supaya kita menjadi satu tubuh. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Yesus.
Pan ini adalah lambang daripada darah Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur untuk pengorbanan Kristus, anugerah yang sudah luar biasa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengorbanan, untuk kasih karunia-Mu yang Kau sudah limpahkan kehidupan kami, bahwa Engkau Tuhan sudah mati bagi kami. Kami bersyukur anugerah untuk GJKI Goshen yang boleh menginjak usia 2 tahun. Kami percaya bahwa ada tantangan di depan. Kami mohon supaya Tuhan boleh menuntun setiap langkah kami, baik untuk dalam proses perintisan ini, untuk tempat, untuk perizinan, dan untuk segala sesuatunya. Biar Tuhan yang boleh menuntun GJKI Goshen. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diserahkan seluruh hidup kami, jemaat ini dalam tangan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan memimpin menyertai memberi kita kebenaran demi kebenaran dari hari ke hari sampai Tuhan datang menjemput kita. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Ini